Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, coba siapa yang pimpin doa? Maju ke depan. Reja, maju Reja, maju Reja. Pimpin doa untuk teman-temannya, ayo. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reja. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama. Untuk itu, Tik, maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Semuanya berdiri, ayo. Berdiri, keluar dari kursinya. Menghadap ke depan semua. Menghadap temannya Tik. Indonesia
Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya. Ada nyanyian ya? Biasanya nyanyi apa tuh? 7 kebiasaan ya. Nah, kita sama-sama nyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk, 1, 2, 3. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo dilaksanakan untuk generasi emas. Pertama bangun pagi, kedua beribadah, yang ketiga rajin berolahraga, keempat makan sehat dan juga yang bergizi, lima teman belajar, enam bermasyarakat, tujuh tidur yang cepat agar tidak terlambat, ke sekolah harus dengan giat. Ya, siapa tadi yang sholat subuh? Berarti sudah menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidurnya jam berapa tidurnya? Jam 8, jam 9. Pokoknya maksimalnya kalau untuk anak-anak usia sekolah itu jam 9 malam. Kalau sudah lewat jam 9 malam itu sudah tidak sehat lagi. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar yang namanya kecerdasan artifisial atau AI? Di mana? Di HP. Nah, atau kecerdasan artifisial itu bisa, kalau untuk bahasa kita ini disebutnya kecerdasan buatan. Nah, jadi kita pada hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, nah di sini Bapak sampaikan dulu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Yakni yang pertama, Bapak harapkan siswa mampu murid-murid memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dan bagaimana kecerdasan artifisial dapat belajar dari data. Dan yang kedua, menjelaskan pentingnya etika kecerdasan artifisial atau AI seperti tidak menyakiti orang lain dan peduli lingkungan. Dan yang ketiga, menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan tantangan dalam game. Nah, hari ini kita juga akan bermain game sama seperti di pertemuan yang kemarin. Di pelajaran apa kemarin? Coding. Berpikir komputasional. Nah, hari ini tetap kita melakukan pembelajaran yang seperti kemarin, berpikir komputasional. Tapi kita selaraskan dengan gamenya nanti ya. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni menjelaskan pengertian AI dengan bahasa sederhana. Nah, di akhir pelajaran nanti atau diskusi kita nanti, Bapak harapkan tiap-tiap kelompok bisa mengartikan apa itu kecerdasan artifisial berdasarkan atau hasil diskusi kalian menggunakan bahasa kalian masing-masing ya. Yang kedua, memberi contoh. Nah, contohnya juga pada kehidupan sehari-hari itu apa yang menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, yang ketiga, nanti kita akan memainkan game dan memahami konsep machine learning atau mesin pembaca data sederhana. Nah, yang keempat, merefleksikan pentingnya data yang baik untuk hasil yang bermanfaat. Nah, ini ada gambar ini. Apa bedanya gambar robot ini? Menurut kalian mana yang punya otak?
robot atau ikan? Ikan. Jadi robot nggak punya otak gitu? Hah? Ada nggak? Nah, kalau ikan itu punya otak, tapi dia belajarnya secara alami. Nah, sedangkan robot atau yang kita akan pelajari sekarang yakni AI, dia belajarnya dari data yang kita masukkan di pencarian Google. Siapa yang sering pakai Google? Tunjuk tangan siapa yang biasa pakai Google. Nah, biasanya di Google cari apa biasanya? Alif. Cari matematika. Terus apa lagi? Bidang apa biasanya cari di Google? Nah, matematika juga. Nah, di situ dia AI tadi belajar dari apa yang kita cari, data yang kita masukkan di Google tadi. Dia akan mengumpulkan data-data tersebut dan dikeluarkannya hasil jawaban yang kita cari tadi. Nah, itu tadi AI. Kalau robot bisa belajar seperti manusia itu namanya apa? AI. Benar, Rafaela. Tepuk tangan dulu buat Rafaela. Lanjut ya. Nah, ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu ada yang namanya robot pintar, mesin pintar dan mesin non pintar. Nah, contohnya yang pertama itu apa itu? Gambar apa itu? Siapa yang tahu? Yang itu yang pertama itu. Google Maps. Google Maps itu termasuk mesin pintar atau tidak? Mesin pintar. Kenapa dia dibilang mesin pintar? Coba. Karena dia bisa mencari letak lokasi. Nah, satu bisa mencari letak lokasi. Apalagi? Dia bisa menentukan mana jalan yang tercepat, ya enggak? Nah, misalnya kita ketik misalnya Talang Yadi, ya, bisa lewat jalur mana saja yang lebih cepat, misalnya lewat dari kuburan, terus apa lagi? Lubuk Raman, bisa kan? Tapi dia nanti AI akan menunjukkan mana jalan yang tercepat, apa lewat kuburan atau lewat Lubuk Raman. Kalau umpamanya lewat kuburan tadi macet jalannya, pasti dia dialternatifkan lewat Lubuk Raman yang lebih cepat, tidak terkena macet kan? Terus mesin cuci, pintar atau tidak itu? Hah? Salah, bukan pintar. Karena dia masih membutuhkan instruksi dari pengguna. Jadi dia tidak bisa otomatis langsung cuci sendiri, mengeringkan sendiri, ya kan? Nah, masih butuh bantuan dari manusia. Tapi sekarang sudah ada juga nih mesin cuci pintar. Dia tinggal kita masukin barang tadi langsung ke dalam mesin cuci. Nanti kita tinggal tekan tombol, dia otomatis mencuci sendiri. Nanti dia berhenti, dibilasnya sendiri, langsung otomatis pas keluar sudah kering, baru kita jemur. Yang ketiga itu apa itu? Dispenser, ya. Dispenser itu mesin pintar atau tidak? Kenapa? Karena masih butuh bantuan dengan manusia. Nah, pintar. Tepuk tangan Pak Ping. Ada lagi tahu alasannya? Ada yang tahu lagi alasannya? Sekarang dispenser ada lah yang pintar sekarang. Ada Pak? Ada. Yang kayak mana tuh? Hah? Tidak dipencet ya. Tinggal kita taruh aja gelas di bawah itu, otomatis dia nanti keluar airnya tadi, ya kan? Nah, itu dia ada sistem yang namanya kecerdasan artifisial. Jadi dia membaca data, otomatis sensornya tadi kan kalau ada gelas di bawah dia keluar airnya tadi. Nah, yang keempat itu apa itu? Google Assistant. Siapa yang pernah menggunakan Google Assistant? Kenapa? Apa? Kapan? Mencari jawaban mata pelajaran. Nah, sekarang sudah biasa ya. Untuk pelajaran sekarang bisa untuk mencari jawaban. Pernah gunakan yang kayak di HP itu kan ya?
Oke Google, carikan Bapak apa itu kan? Apa jawaban pertanyaan dari ini ya? Nanti dia langsung dijawabnya pakai suara juga, dia jawabnya bukan pakai tulisan. Biasanya kan kalau di Google kita pakai tulisan kan? Nah, yang ketiga kipas angin. Yang kelima kipas angin itu pintar atau tidak? Tidak. Tidak. Yang terakhir itu apa itu? Vakum cleaner. Nah itu pintar atau tidak itu? Pintar. Kenapa dia pintar itu? Dia bisa membersihkan dan debu Sendiri ya. Tepuk tangan dulu buat Alif. Nah, ini dia robot pintar ini dia bisa mendeteksi dia yang mana ada debu, dia langsung bergerak ke sana kan gitu untuk mencari. Nah ini untuk pemahaman konsepnya Bapak jelaskan dulu bentar. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial. KA belajar dari data. Itu tadi dia membaca data tadi. Biasanya misalnya dia tadi apa umpamanya di input datanya tadi itu seperti mesin vakum tadi debu misalnya kan, dia akan otomatis membaca datanya tadi, debu tadi seperti apa, ciri-ciri debu tadi apa, halus kan, terus kotor ya itu kan. Nah, dia bisa melacak di mana itu tadi mesin vakum tadi. Terus apalagi siapa di sini sering nonton YouTube? Nah siapa lagi? Semuanya rata-rata sudah biasa nonton YouTube ya. Nah, biasanya nonton YouTube itu buka apa? Video pelajaran. Terus apa lagi? Video game ya. yang disukai Pak. Nah, video yang disukai. Nah, di situ kan kalau kita biasa buka YouTube itu misalnya buka YouTube tadi tentang materi pelajaran, ya kan? Nah itu nanti pas kita buka YouTube sekali lagi itu ada rekomendasinya kan? Pernah nggak baca rekomendasi? Yang tampilan awalnya itu kan? Nah itu dia membaca data, itu YouTube rekomendasi itu termasuk dari apa namanya kecerdasan artifisial yang membaca data dari P tadi. P tadi hobinya di YouTube tadi nonton tentang materi pelajaran. Ya tadi otomatis YouTube tadi menampilkan tampilan yang sering kita tonton. Nah, seperti ini contohnya kan di YouTube ada kan. Misalnya biasa dengar ceramah Ustadz, ya kan? Tampilnya nanti Ustadz semua kayak itu kan. Nah, terus Google Translate. Google Translate itu apa? Google Translate itu untuk mengartikan bahasa. Nah, sekali-sekali buka Google Translate itu, misalnya dari bahasa Lubuk Raman, translatekan ke bahasa Jerman misalnya gitu kan. Atau bahasa Jawa, itu di Google Translate itu ada bahasa Jawa ke mana gitu kan. Atau dari bahasa Jerman ditranslatekan ke bahasa Jawa itu ada itu di. Tapi kalau untuk bahasa Lubuk Raman belum ada gitu. Bahasa Pramugari ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan. Nah ini kan banyak kan contohnya kan. Dari mana tuh diartikan. Terus yang kedua karakteristiknya yakni kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, contohnya tadi kata Bapak tadi kan Google Map. Google Map tadi dia bisa menentukan jalan. Nah, yang merah-merah itu tandanya lagi macet ya, makanya dialihkan lagi jalannya tadi ke yang biru muda ini. Dia jalannya memang lebih mutar lebih agak jauh, tapi ya tidak terkena macet. Nah, dia belajar dari situ data-data yang pernah dibacanya tadi. Terus yang kedua yakni Google Assistant tadi yang halo Google tadi kan.
Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, kemarin kita di pelajaran komputasional itu sudah belajar kan tentang algoritma? Nah, itu yakni algoritma itu apa itu? Kode-kodenya tadi kan. Kalau dia sudah terbaca kodenya, dia akan bisa membacanya. Yakni langkah-langkah sistematis yang disebut algoritma. Contohnya yakni Google Cuaca, perkiraan cuaca atau aplikasi cuaca dari Google Pixel 9. Apa yakni? Nah, siapa yang sering belajar? Shopee, siapa? Nah, di Shopee itu misalnya kita buka apa itu? Toko sepatu misalnya kan? Nanti dia algoritmanya terbaca. Sepatu semua nanti yang ditampilkannya nanti pas kita awal buka Shopee-nya nanti, atau enggak mainan misalnya, nanti yang keluar nanti mainan semua dulu untuk direkomendasikan sama si Shopee-nya ini. Nah, yang keempat, yang terakhir yakni kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, siapa yang pernah main Facebook? Hah? Bohong, nggak pernah main Facebook. Nah, ini Rizky. Nah, Rizky itu pas Rizky buka foto itu, dia akan tampilkan yang apa namanya? Saran teman. Pernah enggak? Padahal kita belum pernah ketemu sama orangnya kan, tapi dia sudah bisa baca disarankannya. Sebab mungkin pas Rizky buat foto di tempat ramai, di belakang Rizky tadi itu banyak orang-orang kan. Nah, yang si pas Rizky ngupload foto di Facebook tadi, yang Facebooknya tadi, AI-nya tadi bekerja melacak muka yang di belakang kita tadi. Nah, otomatis terlihat, terbaca algoritmanya tadi sama si Facebook tadi. Akhirnya ditampilkanlah di saran teman tadi. Padahal kita tidak kenal sama orang ini, tapi disarankan teman ini. Nah, karena fotonya tadi pernah masuk di foto ki. Nah, makanya kalau main Facebook, Instagram itu hati-hati ya, masukin foto ya. Jangan sampai nanti disalahgunakan. Nah, ini perbandingannya kecerdasan artifisial dan manusia. Artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Nah, itu tadi. Makanya saat kita memasukkan foto atau segala macam bentuk data pribadi kita, itu jangan seenaknya kita masukin data kita ke Facebook, ke Google kayak itu kan. Sebab AI tidak memiliki perasaan ya. Kalau seumpamanya si Rapi mencari misalnya dia cari fotonya P, dia pasti akan mencarikan foto P tadi. Nah, tanpa memikirkan apakah P tadi mengizinkan atau tidak fotonya tadi untuk dicari sama si Rafi. Makanya jadi hati-hati ya, jangan sampai disalahgunakan. Nah, kalau manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan AI tadi. Sedangkan manusia belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Nah, jadi kalau manusia tadi kan interaksi sosial ya, berteman gitu kan. Kalau AI tidak, dia belajarnya dari data yang kita masukkan dari Facebook, Google, tadi kan, Instagram, TikTok. Nah, TikTok itu juga hati-hati itu ya, yang main TikTok itu. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Nah, kalau AI hanya berdasarkan pola dia menilai tadi. Misalnya kita tadi yang kayak mesin vakum tadi kan,
Dari debu tadi dia hanya membaca data tadi. Data yang dimasukkan untuk dia tadi kan debu. Seperti apa contoh ciri-ciri debu tadi kan. Kalau manusia nggak perlu lagi. Oh ini debu, ini bukan debu ini sampah. Bisa kita ambil. Dia nggak mungkin dia ambil ini. Karena dia merasa ini bukan debu. Tapi kalau manusia tahu ini sampah kan. Kategori sampah tidak berguna. Jadi bisa kita buang langsung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak? Enggak? Kita lanjut? Lanjut ya, bentar ya. Sebelum kita nanti bermain game sama-sama. Nah, ini tadi contoh mesin cerdas dan versus mesin non cerdas. Mesin cerdas, cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Seperti Google Map tadi. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kayak mesin cuci tadi. Mesin cuci tadi sesuai program kita tadi. Kalau kita cuma mutarnya untuk mencuci, dia hanya mencuci, tidak untuk mengeringkan. Kecuali kita kasih instruksi lagi untuk mengeringkan. Yang kedua, adaptasinya. Kalau AI mesin cerdas, dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Tapi kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kalau dia mau cuci terus. Dia tidak bisa langsung ke otomatis pola lain kan. Tapi kalau dia yang mesin cerdas, dia sudah tahu kalau sudah mencuci dia harus membilas dan mengeringkan. Pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan tersendiri berdasarkan data. Sedangkan non cerdas memerlukan intervensi manusia. Seperti mobil zaman sekarang sudah ada apa namanya? Mobil listrik. Tesla. Dia bisa berkendara sendiri, autopilot. Jadi kita tinggal guling saja. Tidak perlu lagi memikirkan setirnya tadi, karena dia sudah ada sensornya. Kalkulator itu mesin cerdas atau non cerdas? Kalkulator. Siapa tahu? Ayo. Hah? Cerdas. Ada lagi? Ada yang selain cerdas? Cerdas atau non cerdas? Kenapa dia cerdas? Coba. Karena dia bisa melakukan yang cepat. Tapi dia perlu manusia atau tidak? Nah, berarti dia non cerdas. Kalau dia cerdas, dia tidak perlu instruksi dari orangnya, dari manusia, dia otomatis. Nah, kalau contoh dia yang cerdas itu seperti siapa yang pernah pakai aplikasi ChatGPT? Belum pernah. Nah, Rizky sudah pernah. Gemini? Sudah. Terus Cici? Nah, Cici itu otomatis kan? Tinggal foto, trek, langsung baca dia kan? Tapi kalau kalkulator 2 ditambah 2. Nah, dia belum langsung kasih jawaban 4. Harus kita ini klik dulu kan tombolnya sama dengan. Baru dia menghasilkan jawaban kan? Tapi kalau yang kayak aplikasi pintar tadi, tinggal foto, otomatis ya jawaban dari runtutannya, dari cara mencari hasil jawaban tadi kan sudah ada semua. Nah. Good. Nah, coba Tasya, baca Tasya itu apa itu? Besar-besar, teman-temannya kedengaran. AI perlu data untuk belajar karena data adalah sumber pengetahuan yang AI. Bayangkan AI seperti anak kecil yang baru belajar. Anak kecil bisa mengenal hewan atau halnya sering dan mengalami hal-hal itu. Semakin banyak pengalaman yang ia dapat, semakin pintar dia. Nah, AI juga seperti itu. Pengalamannya berasal dari data. Jika kita ingin AI bisa mengenali ikan, kita harus menerima banyak foto ikan. Dari situ AI belajar pola. Ikan biasanya punya sirip, ciri
Jadi AI itu sama seperti anak kecil. Dia juga belajar. Tapi belajarnya bedanya dengan manusia, dia belajarnya dari data. Kalau data yang kita berikan tadi salah, dia otomatis akan jawabannya salah. Nah, contohnya misalnya kita mengenal ikan. Kita tadi memasukkan foto-foto tentang ikan, dia akan membaca datanya. Ikan itu ciri-cirinya ada apa? Ada sisik, terus apa lagi? Ekor, terus apa lagi? Sirip. Nah, dia nanti umpamanya kita minta carikan ikan misalnya. Otomatis AI tadi akan membaca data-data yang telah masuk ke dia tadi. Yang baca pola dia tadi. Ada sirip, ada sisik, ada ini ekor, otomatis langsung ditampilkannya. Itu ikan. Kalau datanya kurang atau salah, AI juga bingung atau memberikan jawaban yang makanya kalau kita bertanya di AI seperti ChatGPT tadi, terus Gemini, apalagi Cici, itu kan di bawah tampilannya itu ada baca tolong cek kembali karena data bisa saja salah. Contohnya seperti ini, Bapak tampilkan dulu ya, bukan? Saya gambarnya. Nah, nih. Nah, ini contoh tampilan di ChatGPT. Nah, itu yang dilingkari merah itu. ChatGPT can make mistake. Check important info. Nah, artinya ChatGPT bisa melakukan kesalahan. Untuk itu dicek ulang lagi datanya apakah sudah benar atau makanya kita jangan langsung telan mentah-mentah jawaban dari ChatGPT tadi. Bisa saja menyesatkan. Kalau yang memasukkan datanya tadi sesat, ya ikut sesat juga. Ini aliran sesat ini nanti. Nah, ini kan ada lagi tuh. Ini may display inaccurate info including about people, so double check. Nah, disuruhnya double check, cek 2 kali. Jangan langsung ditelan mentah-mentah jawabannya tadi. Syukur-syukur yang masukin datanya tadi benar. Kalau tidak benar, jawabannya salah. Seperti kalian nanti misalnya ujian nasional, bawa HP, ada kutu, tanpa lagi mengecek ulang, awalnya salah jawabannya. Akhirnya tidak lulus. Nah, lanjut. Nah, AI, kita bermain AI. Di sini gamenya ini kita mencari tahu bagaimana cara AI itu bekerja atau kecerdasan artifisial itu bekerja. Sudah ada yang terbuka di Chromebooknya? Coba nanti dulu Bapak buka dulu ya satu-satu. Nah ya. Ada yang sudah terbuka belum? Belum kan? Sudah. Nah, gabung aja kalau yang sudah terbuka gabung jadi satu. Kamu satu atau dua ini? Ini belum ya? Itu satu atau dua? Cuma satu ya? Yang terbuka. Nah, lupa dulu bahasanya dari bahasa Indonesia dulu biar ngerti. Atau sudah ngerti itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Belum. Nanti tunggu lagi.
lagi kalau yang sudah buka-buka. Ganti bahasanya. Nah, hanya gitu lah. Udah? Udah kebuka belum? Udah ya. Ya, tunggu aja. Nah, perhatiin dulu di depan, perhatiin dulu sambil nunggu yang di laptopnya masing-masing itu kebuka ya. Nah, ini permainannya. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI atau kecerdasan artifisial untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan di mana saja, di layar untuk melanjutkan. Nah, diklik di layarnya nanti. Nah, yang si robot itu yang namanya AI. Nah, di sini apa itu? AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Sambil nunggu ya, sambil nunggu yang lainnya loading, tetap terus dicoba ya, soalnya sinyal itu lagi jelek. Nah, ini coba perhatiin dulu di depan. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Nah, jadi robot AI ini sekarang ini posisinya masih bayi, belum tahu apa-apa. Tapi dia ingin mengidentifikasi sampah. Robot ini mendeteksi sampah. Jadi kalau ada sampah nanti diambilnya. Nah itu. Nah, jadi tugas kita yang ini untuk program AI menggunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan. Nah, mengenali polanya sendiri. Ayo kita mulai. Siap? Siap. Dulu ya, Bapak kasih contoh dulu ini. Nah, yang ini ikan atau bukan? Bukan ikan. Ini ikan atau bukan? Ini ikan atau bukan? Nah, kita kasih contohnya banyak-banyak. Jadi si AI-nya ini bisa tahu datanya yang mana ikan, yang mana bukan. Ini ikan. Nah, bisa kita kasih contoh dulu ya. Umpamanya lampu ini kita kasih datanya salah. Kita kasih namanya ikan. Misalnya ini lampu ini kita ikan, kita kasih datanya salah. Nanti apa yang akan terjadi? Lanjutkan ya. Nah. Teruskan. Kita kasih sebanyak-banyaknya dulu. Nah, ini tidak ikan, sampah kan? Nah, coba kita juga kasih data yang salah. Kalau ini bukan ikan, kita pilih juga tidak ikan. Misalnya ini sampah, kita deteksi ya. Nah, ini tidak ikan. Ini ikan. Ini tidak ikan. Ini ikan. Ini tidak ikan. Tidak ikan. Ini kita masukkan ikan misalnya, salah kan? Nah, kita coba. Dari 14 data yang kita masukkan ini kan datanya 14 kita sudah masukkan kan. Coba kita tes. Kita klik lanjutkan. Nah, kita lihat AI-nya itu mengetahui atau tidak yang mana jenis ikan atau bukan. AI akan menganalisis rangkaian benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pelatihan yang kita berikan tadi, data yang kita kasihkan tadi ya. Jalankan. Nah, lihat tuh. Nah, langsung otomatis diseleksinya sama si robot AI tadi. Yang ikan tetap ikan, yang sampah tetap ini dimasukkannya, ditariknya. Nah, pisang tadi
pisang tadi kan kita kasih instruksinya salah, ya kan? Kita masukkan jadi ikan ya. Dia terus mendeteksi tadi botol dilewatkannya, tidak terbaca datanya tadi. Jadi, nah lampu itu tadi dikiranya ikan karena data yang kita masukkan salah. Aduh. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, dari berdasarkan pelatihan yang kita berikan data tadi, beberapa objek yang diidentifikasi AI sebagai ikan, apa yang dilakukan AI? Nah, lihat. Tadi kita pisang tadi kita salah memasukkan data kan? Kita tadi anggaplah pisang tadi ikan, maka AI tadi mengira itu termasuk kategori ikan. Sama seperti kita memasukkan data di Facebook tadi kan? AI akan membacanya. Kita lanjutkan, coba. Beralih antara objek-objek yang diidentifikasi sebagai ikan atau bukan ikan. Nah, Anda dapat melatih AI lebih lanjut. Nah, karena datanya masih ada yang salah, kita bisa untuk memperbaikinya dengan cara memasukkan data lagi, memasukkan data ulangnya lagi. Nah, ayo kita lanjutkan. Nah, ini ikan atau bukan? Ikan, maka kita pilih ikan. Nah, ini sampah. Di laptopnya sudah ada yang kebuka belum? Coba klik lanjutkan. Coba kalau yang sudah terbuka. Ayo lanjutkan ya. Lanjut. Ayo. Coba. Pran sama Atika, ayo. Reja ke sebelah sini nak apa? Gabung dulu selesai sambil nunggu yang itu kan. Coba kita satu-satu ya, kelompok ini dulu kita coba, kelompok Alif dan teman-teman coba sejauh ini coba pakai laptop bapak dulu, pakai laptop bapak, ayo semuanya ayo maju ke depan. Nah, coba klik lanjutkan. Itu apa itu ceritanya? Sejauh ini kami telah melatih AI untuk mengidentifikasi objek-objek sebagai ikan atau bukan ikan. Nah, klik lanjutkan. Bagaimana jika pelatihan ini digunakan untuk memutuskan apa yang berada di dalam air? Nah, coba jalankan. Apakah yang terjadi ke makhluk laut lain? Apakah pendekatan pelatihan kita akan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan? Coba lanjutkan. Ayo lihat, lanjutkan. Kan? AI tadi mengidentifikasi yang ikan atau bukan. Ya, diidentifikasinya ada tadi selain ikan di laut tadi ada yang tadi kan seperti apa tadi binatang tadi kan. Lain ikan dia langsung ditolaknya sama AI tadi kan. Berarti dia mengidentifikasi beberapa makhluk laut sebagai bukan ikan. Nah, coba lanjutkan lagi. Meskipun hewan tadi bukan hidup di dalam air, jadi dia tahu
bukan ikan itu. Karena datanya sudah tahu kalau ciri-ciri ikan itu ada sirip, ada ekor, ada sisik, ya itu kan yang data yang seperti kita masukkan tadi. Coba lanjutkan lagi. AI hanya belajar dari apa yang kita ajarkan. Nah, itu tadi. AI tadi belajar dari data apa yang kita masukkan. Kalau data yang kita berikan tadi benar, otomatis hasilnya tadi akan benar. Nah, apabila data yang kita masukkan tadi salah, maka datanya akan salah. Coba lanjutkan. Nah, ayo kita latih airnya dulu lagi. Coba lanjutkan lagi. Lanjutkan. Coba, lanjutkan lagi. Nah. Nah, coba instruksinya apa dulu itu? Apakah ini berada di dalam air? Nah, kalau iya tekan iya, kalau bukan tekan tidak. Ayo coba. Ayo berdiskusi. Bola lampu? Tidak. Ayo, lanjutkan. Ayo terus latih AI-nya biar dia semakin pintar. Semakin kita memberi banyak data, semakin pintar AI-nya. Nah, itu dalam air tidak, itu di hewan tadi. Nah, coba tekan lanjutkan yang kuning, yang kuning. Nah. Oke, kita lihat apakah AI ini lebih baik. Ayo jalankan. Nah, kita lihat apakah AI yang sudah lebih pintar dari yang tadi. Terdeteksi. Hah? Itu masih ada sampah yang salah itu. Masih terdeteksi sampahnya tadi makhluk laut, padahal bukan. Nah, tambah kacau AI ini. Nah, tuh. Nah, apel jadi makhluk laut, apelnya itu. Nah, banyak itu makhluk laut sampah. Masih berarti belum pinter AI-nya ini. Ayo stop. Lanjutkan. Ini harus dibuang dulu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Alif. Selanjutnya coba kelompok P, maju P. Dan teman-temannya. Nah, coba. Itu berdasarkan pelatihan tadi ada beberapa indikator yang sebagai berada di dalam air, padahal bukan kan? Seperti ini tadi plastik itu tadi kan bukan makhluk laut. Coba latih lebih lanjut lagi dia. EP jangan lihat situ. Nah, coba lihat sama-sama berdiskusi. Nah, coba pilih yang mana bukan ikan. Klik dulu. Klik yang bukan ikan, yang plastiknya yang mana. Arahkan, nah, ya. Nah, klik oke. Nah, lanjutkan. Oke, nanti lagi loading di level 4 selanjutnya. Itu sudah diklik belum? Sudah. Tunggu ya sinyal ya. Nah, Bapak harapkan dari
pelajaran kita hari ini, nanti Bapak ingin kasih tugas untuk kalian di kelompok masing-masing itu tuliskan pengertian kecerdasan artifisial menurut bahasa kelompok kalian masing-masing ya. Nanti Bapak beri tanggapan menurut Bapak apa itu. Nah, coba lanjutkan lagi. Masih bisa ya? Nah, nanti di rumah kita coba ya. Kalian anak-anak nanti coba di rumah juga bisa buka HP-nya, buka tadi apa dari Google tadi? AI for Ocean ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B ya. Nah. Coba nanti kalian berdiskusi dulu ya. Tugasnya yakni tuliskan pengertian kecerdasan artifisial menurut kelompok kalian. Silakan berdiskusi. Ya, silakan cari jawabannya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya 5 menit. Sekarang pukul 10. Ya, nanti 10 lewat 5 kita terkelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil apa yang didapat. Silakan berdiskusi. Apa pengertian silakan. Sambil dicoba yuk. Pengertian AI menurut kelompok kalian. Ya. Apa, Pi? Jadi Bapak ulang lagi. AI itu belajar berdasarkan data yang diberikan. Nah, itu kuncinya. Jadi coba kalian pahami untuk mencari tahu karakteristiknya apa AI tadi. Berbeda dengan seperti manusia. Waktu tersisa 2 menit lagi. Apa? Nanti maju ke depan. Presentasikan hasil jawabannya ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nah, itu ada
sebentar ya, berarti masih ada data yang terbaca terdeteksi salah. Tapi kan tidak sebanyak, semakin banyak data, kamu kan cuma batas berapa dari ngisinya? Hah? 33, tapi kalau ngasih data yang lebih banyak lagi mungkin ya terdeteksi. Ya kan semakin banyak data yang masuk, semakin pintar. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah semua? Ya, kalau sudah, Bapak coba dulu dari pakai spinner. Kelompok siapa yang duluan maju ya? Biar adil, Bapak spin aja. Kita spin, spin. Ya, sambil nunggu spinnya, terus jawab lagi. Saya Bapak acak ya. Kita spin sama-sama kelompok berapa yang akan maju duluan. Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan maju. Kelompok lain boleh memberi tanggapan ya. Kalau seumpamanya ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang dari jawaban dari kelompok 2. Ayo semua perhatiin dulu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Besar-besar suaranya. Besar-besar suaranya, besar-besar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 nama anggota Kaifah Desi Alda Agesa Tundra. Setelah mendengarkan materi dan mempraktekkan game tadi, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pendapat tentang pengetahuan dan kecerdasan artifisial atau AI. Menurut kami, kecerdasan artifisial memahami, mencapkan masalah dan mengambil keputusan sendiri. Dengan kecerdasan artifisial, komputer bisa mencari solusi tanpa harus melibatkan manusia. Misalnya Google Maps yang memungkinkan dalam cepat saat kita pergi ke suatu tempat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau memberikan tanggapan? Hah? Bertanya. Bertanya boleh. Atau memberikan tanggapan boleh. Kelompok V, ada yang mau ditanggapi? Ya, coba P. Akan lebih bagus jika ditambahkan contoh lain seperti rekomendasi video YouTube agar siswa yang suka menonton bisa lebih paham.
Nah, jadi maksud dari V tadi ya nih bisa ditambahkan contoh lain. Tadi sudah bagus, kelompok 2 ini sudah memberikan contoh apa tadi? Google Maps ya. Nah, tapi ada contoh lain mungkin ditambah lagi, contohnya seperti YouTube rekomendasi, atau tadi contohnya seperti di aplikasi belanja tadi, Shopee tadi ya. Nah, itu tadi. Tepuk tangan dulu untuk P. Nah, untuk kelompok 2 juga sudah bagus, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2. Silakan dulu. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, sudah pintar, sudah jawabannya sudah bagus, sudah mendekati. Selanjutnya kelompok, kita putar lagi. Kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah mendengarkan materi dan mempraktekkan. Besar suaranya. Setelah mendengarkan materi dan mempraktekkan game tadi, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pendapat tentang pengertian kecerdasan artifisial atau AI. Menurut kami, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Kecerdasan artifisial membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan mudah. Contohnya mesin pintar yang tahu kapan harus berhenti, atau asisten virtual seperti Google dan Google Assistant. Ya, apa tadi? Coba Bapak baca, kedengaran Bapak pengertian dari kelompok 3 ini. Menurut kami, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Contohnya yakni tadi mesin cuci pintar yang tahu kapan harus berhenti, atau asisten virtual Google Assistant tadi. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ayo, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangannya. Ya, Jesse, silakan Jesse. Untuk memperkuat pemahaman, bisa didapat contoh di sekolah, misalnya AI yang membantu guru mengecek nilai otomatis. Nah, sekarang juga sudah ada untuk membantu guru ya. Untuk misalnya sekarang kan ini ujiannya sudah pakai sistem komputer kan. Sama kemarin baru-baru ini apa yang tadi kemarin? ANBK. Nah, itu yang di Jakarta tadi, yang di pusat, kalau mau ngecek satu-satu tiap satu murid, satu sekolah, sudah memakan waktu banyak kan. Nah, tapi sekarang sudah ada kecanggihan AI, jadi dia ada aplikasi untuk mengecek jawaban itu otomatis. Jadi langsung keluar hasil nilainya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Desi. Terima kasih Desi untuk masukannya. Silakan kelompok 3 mau ditutup kembali atau harus sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya tinggal 2 kelompok lagi yang bisa Bapak bikin lagi. Yang keluar kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipa, geser tipa, kaki kau silah. Mantap bagus. Pipa ini jadi bunga di tengah tiga kumbang. Rafi, Alis, Idan, Tifa. Dengerin semuanya. Setelah mendengarkan materi dan beberapa game tadi, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pendapat tentang pengertian kecerdasan artifisial atau AI. Menurut kami, kecerdasan artifisial membuat mesin bisa mengenali pola seperti mengenali suara, gambar, atau teks. Kecerdasan artifisial bisa mengenali wajah teman, menerjemahkan bahasa, atau menjawab pertanyaan dari suara kita, misalnya saat kamu menggunakan filter lucu di kamera HP. Itu juga memakai kecerdasan artifisial. Kedengeran nggak? Nah ini Bapak tambah ya, Bapak bacain lagi. Menurut kelompok 4, kecerdasan artifisial yakni membuat mesin bisa mengenali pola seperti mengenali suara, gambar, atau teks. Kecerdasan artifisial bisa mengenali wajah teman, menerjemahkan bahasa, atau menjawab pertanyaan dari suara kita. Misalnya saat kamu menggunakan filter lucu di kamera HP. Itu juga memakai AI. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan untuk kelompok lain yang ada yang mau menanggapi. Silakan. Kelompok Reja, silakan kelompok Reja. Ada yang mau menanggapi? Ya. Ayo. Besar-besar Atika. Ini sangat bagus karena menjelaskan kemampuan AI dalam mengenali pola. Nah, bagus ya. Berarti jawaban Alif tadi kelompok 4 tadi sudah bagus karena AI mengenali pola. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Alif. Ada yang lain, ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Atika dan kelompok 4. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir silakan maju ke depan. Kelompok Rapila. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan materi dan mempraktekkan game tadi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya Rafaela, teman saya Alifa, teman saya Rizky, dan teman saya Syakila akan menyampaikan pendapat tentang pengertian kecerdasan artifisial atau AI. Menurut kami, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial bekerja seperti otak manusia yang bisa memahami sesuatu. Contohnya, seperti robot yang bisa berbicara atau game yang musiknya makin pintar saat dimainkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan kelompok lain mungkin ada yang mau ditambahkan atau menanggapi. Ya, Jidan, silakan Jidan. Berarti tambahan dari si Jidan tadi
Mungkin bisa ditambahkan seperti permainan yang biasa kita mainkan tadi ya. AI for Ocean itu tadi, semakin banyak data yang kita masukkan, maka AI-nya tadi semakin pintar. Sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, yakni apa namanya, data-data yang kita masukkan tadi harus benar. Kalau tidak benar, maka AI juga akan membacanya salah. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Sampai di sini ada yang masih kurang paham atau belum mengerti? Bisa tunjuk tangan atau sampaikan, nanti bisa Bapak terangkan kembali. Gimana? Sudah paham semua? Ini kalau diam ini tandanya ada yang paham atau tidak paham ya. Nanti bisa dicoba di rumah ya game tadi ya. Sinyalnya sudah bagus, nanti coba gamenya lagi di rumah. Jadi intinya kecerdasan artifisial itu belajar dari data apa yang kita masukkan. Jadi etikanya berhati-hati juga dalam menggunakan AI, karena AI juga belum tentu benar ya. Jadi apa yang kita masukkan juga di dalam sosial media, foto, identitas pribadi itu juga jangan sepenuhnya kita masukkan atau kita tampilkan. Bisa saja nanti apa namanya, foto kita dipakai. Nah ini satu lagi apa yang lagi musim sekarang ini, apa itu, bikin foto kita ya, foto kita jadi miniatur ya itu kan. Nah itu boleh-boleh saja menggunakan itu, tapi jangan sampai terlalu banyak foto atau yang kita masukkan ke dalam ChatGPT itu ya, karena bisa saja nanti muka kita dipakai. Sekarang ini kan buat video, buat foto itu kan sudah bisa memakai ChatGPT, Gemini ya kan. Nanti kita jangan marah. Seumpamanya si P tadi di ChatGPT atau di aplikasi yang lain, dia misalnya tolong buatkan video saya sedang di pasar dan sedang berbelanja misalnya kan. Nah nanti pas diedit sama si AI-nya tadi, tiba-tiba videonya tadi sudah jadi. Jadinya tadi gimana? Ada muka P, memang muka P. Nah, tapi yang di belakangnya tadi misalnya ada orang yang lagi belanja yang lain kan? Misalnya, nah itu tiba-tiba ada foto kalian, muka kalian tertampil di video tersebut. Nah itu tadi kita tidak bisa marah, tidak bisa komplain, tidak bisa menuntut, karena itu kita tadi sudah memasukkan foto kita terlebih dahulu ke AI tadi kan. Nah, jadi hematnya jangan sering-sering menggunakan ChatGPT, apalagi untuk memasukkan data pribadi kita ya. Syukur-syukur P tadi buat videonya tadi yang bagus. Kalau disalahgunakan videonya tadi, sekarang kan sudah banyak macam-macamnya kan. Seni, padahal bukan kita yang melakukannya, tapi mukanya tadi muka kita. Nanti yang dicari polisi kitanya kan, karena muka kita yang tampil tadi. Ya, dari sini Bapak ucapkan terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Bapak harapkan anak-anak bisa memahami apa itu kecerdasan artifisial dan bagaimana kita etika kita dalam melakukan kegiatan menggunakan ChatGPT, Gemini, kayak itu ya, biar tidak disalahgunakan dan data kita tetap aman ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.